Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali di dalam pembelajaran Alkitab Perjanjian Baru. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari kitab Roma pasal 16. Pada bagian terakhir dari kitab Roma, Paulus mengakhiri tulisannya dengan menyampaikan salam kepada orang-orang yang telah terlibat dalam pekerjaan pelayanan, lalu memberikan peringatan kepada jemaat Roma agar mereka waspada terhadap pengajar palsu yang dapat mengacaukan iman mereka, dan juga menyampaikan salam dari orang-orang yang ada di sekitarnya yang bersama-sama dengan dia di Korintus, tempat surat ini ditulis. Nah, kitab Roma pasal 16 ini dibagi dalam 3 perikop. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu Roma 16 ayat 1-16 tentang penyampaian salam. Pada bagian ini ada begitu banyak orang yang disebut Rasul Paulus, yang mana dia mengirim salam kepada mereka. Dari semua nama yang disebutkan ini, begitu banyak yang asing buat kita, karena nama-nama itu hampir tidak pernah disebutkan ataupun tertulis sebelumnya. Hanya beberapa nama yang familiar buat kita. Mengapa Rasul Paulus menyebut nama mereka secara detail? Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasul Paulus dalam pelayanannya, dia memuridkan banyak orang dan melibatkan mereka dalam pekerjaan pelayanan. Lalu kita melihat orang-orang yang terlibat ini. Mereka tidak semuanya orang yang kaya. Mereka orang-orang yang sederhana, bahkan ada yang budak ataupun mantan budak. Namun ketika mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mereka memberi diri dimuridkan, lalu berkontribusi dalam pekerjaan pelayanan. Kalau kita membaca di dalam Roma 16 ayat 1-16 ini, ada juga pasangan suami istri seperti Priscilla dan Aquila yang rela berkorban untuk pekerjaan pelayanan. Bukan saja rumah mereka yang digunakan untuk dijadikan tempat pertemuan jemaat atau gereja, harta mereka pun mereka gunakan untuk mendukung pekerjaan pelayanan. Karena mereka ini adalah bisnis ya, mereka pebisnis, bisnis mereka adalah membuat tenda. Tapi juga mereka mereka ini juga memasang badan ya, rela menyerahkan nyawanya untuk hidup Paulus. Dalam ayat 3-4 kita bisa baca di sana dikatakan, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Juga disebutkan nama Epenetus. Salam juga kepada Epenetus, buah pertama dari daerah Asia. Rupanya Epenetus ini buah pertama, artinya buah hasil pekerjaan pelayanan dari Paulus bersama dengan Priscilla dan Aquila. Paulus, Priscilla dan Aquila, mereka mengabarkan Injil, dan Epenetus ini menjadi buah petobat yang pertama, buah yang kekal yang diselamatkan sewaktu mereka berada di Efesus. Jemaat di Efesus dibangun oleh Paulus bersama dengan Priscilla dan Aquila, dan saat ini berada di Roma bersama dengan Priscilla dan Aquila. Nah, di sini ada begitu banyak nama-nama yang lain yang tidak saya sebutkan, yang tidak saya baca lagi. Saya harapkan Bapak Ibu dapat melihatnya atau membacanya di dalam ayat 1-16. Nah, apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini? Sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus melibatkan diri dalam pekerjaan pelayanan. Tidak boleh berdiam diri. Harus ada waktu yang kita sisihkan untuk pekerjaan pelayanan. Selalu ada kata ini dalam diri kita. Apa yang bisa kulakukan untuk mendukung pekerjaan pelayanan?
Lalu sebagai seorang pemimpin, kita harus memuridkan jemaat supaya mereka dapat melibatkan diri dalam pekerjaan pelayanan. Tentu saja diawali dari keteladanan seorang pemimpin. Jika ada banyak orang yang terlibat dalam pelayanan, kita melihat di sini ada banyak yang terlibat di dalam pelayanan ya, hasil daripada pelayanan Paulus. Nah, kalau kita libatkan mereka, pastinya mereka melibatkan diri dengan sungguh-sungguh. Dan di sini kita melihat kegigihan Paulus di dalam melayani Tuhan. Itu yang harus juga kita teladankan kepada jemaat, supaya mereka juga ikut berkontribusi dengan sungguh-sungguh. Itu maksudnya. Lalu yang berikutnya, seharusnya sebagai pasangan suami istri yang sudah berada di dalam Tuhan, punya kesepakatan untuk terlibat dalam pekerjaan pelayanan seperti yang dilakukan oleh Priscilla dan Aquila. Nah, masih ada banyak pasangan yang belum secara bersama-sama terlibat dalam pelayanan. Bahkan ada pasangan yang tidak rela kalau istri atau suaminya melayani. Mari belajar dari Priscilla dan Aquila terhadap misi kerajaan Allah. Mereka tidak asal-asalan atau tidak sekedar melayani ya, tapi mereka sampai rela berkorban mempertaruhkan nyawanya. Mungkin kita belum sampai segitunya kali ya, tapi marilah kita terlibat dalam pekerjaan pelayanan. Jangan jadi penghalang, tapi mari kita saling mendukung. Lalu adakah buah yang kekal atau petobat-petobat baru, yakni jiwa-jiwa yang kita persembahkan kepada Tuhan selama kita menjadi orang yang percaya? Biarlah pertanyaan ini mendorong kita untuk menjangkau orang-orang yang belum diselamatkan. Tuhan memakai para budak untuk menjadi pekerja-pekerja yang membanting tulang untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Mereka menggunakan tenaga mereka untuk pekerjaan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Adakah kita juga punya hati untuk mendukung pekerjaan Tuhan dengan tenaga yang kita punya atau dengan harta yang kita punya? Semoga apa yang kita pelajari ini dari kitab Roma pasal 16 ayat 1-16 membuat kita tergerak untuk bekerja demi kemajuan kerajaan Allah di bumi. Lalu bagian yang kedua yang kita lihat di ayat 17-24, bagaimana Paulus memberikan peringatan kepada jemaat di Roma. Paulus menasehatkan jemaat Roma agar mereka waspada terhadap orang-orang yang mengajarkan ajaran palsu yang nantinya akan menimbulkan perpecahan dan batu sandungan. Bukan saja waspada, tapi Paulus dengan tegas mengatakan hindari, jauhi mereka, ya, jangan dekat-dekat sama mereka. Pengajar-pengajar palsu melayani dengan motivasi yang tidak benar. Yang mereka lakukan adalah melayani demi kepentingan perut mereka. Ajaran mereka penuh dengan tipu-tipu, ya, hanya menyenangkan telinga pendengar dengan kata-kata yang manis dan muluk-muluk. Itu mengacaukan ajaran Injil yang sejati. Paulus mempunyai harapan agar apa yang dia dengar tentang jemaat Roma yang taat, mereka tetap bijaksana dalam hal yang baik dan bersih terhadap hal yang jahat. Doa Paulus kita bisa baca di dalam ayat 20, dia mengatakan, semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Pernyataan menghancurkan iblis di bawah kakimu, ini bicara tentang pengajar-pengajar palsu yang dipakai sebagai senjata di tangan iblis. Paulus berdoa supaya jemaat Roma mengalahkan mereka, tidak terpengaruh dengan ajaran yang mereka ajarkan. Di bagian akhir dari nasihatnya, Paulus juga menyelipkan salam dari orang-orang yang bersama dia kepada jemaat di Roma. Ada Timotius yang selalu bersama Paulus, yang juga menjadi anak rohaninya. Ada Lukius, Yason, Sosipater,
Juga ada Tertius yang membantu Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. Ada Gaius yang memberi tumpangan kepadanya, dan juga ada Erastus dan Quartus. Di sini kita bisa baca di dalam ayat yang ke-21 sampai 23. Dikatakan, salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dan dari Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Di sini kita melihat bahwa Paulus adalah orang yang tidak sombong ya. Dia menghargai setiap bantuan yang diberikan kepadanya. Setiap nama yang membantu dan menolongnya dia sebut secara detail. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Di sini kita melihat ya, di zamannya Paulus pengajar-pengajar palsu itu sudah ada. Karena itu di zaman kita sekarang ini harusnya kita lebih waspada lagi. Ada dua hal yang kita harus lakukan, yakni hidup dalam tuntunan Roh Kudus agar kita bisa membedakan antara ajaran Injil sejati dan yang bukan. Lalu yang kedua, kita perlu belajar firman Tuhan dengan tekun agar kita memiliki pemahaman yang benar sehingga tidak mudah diombang-ambingkan dengan pengajaran yang palsu. Mari kita belajar dari Paulus untuk bisa bekerja sama dengan banyak orang untuk memajukan pekerjaan Tuhan, tidak menonjolkan diri sendiri. Lalu bagian ketiga kita lihat dari ayat 25 sampai 27 tentang segala kemuliaan bagi Allah. Ini adalah sebuah doksologi atau pemuliaan bagi Allah. Paulus mengakhiri suratnya dengan pemuliaan bagi Allah. Kita bisa baca itu di ayat 25 sampai 27. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pembelajaran bagi kita dari bagian ini, mari kita senantiasa memuliakan Allah dalam hidup kita, karena kasih karunia-Nya kita telah memperoleh iman di dalam Kristus yang menjadi jaminan keselamatan kita. Mari kita terus memuliakan Allah dalam perjalanan kehidupan ini, hidup yang memuliakan Allah melalui sikap dan perbuatan kita, serta terus berpegang teguh pada iman yang benar dalam Kristus, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita pulang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan kepada kita. Dan sekali lagi saya harapkan kita membaca Kitab Roma pasal 16 ayat 1-27 sehingga kita bisa mendapatkan sebuah pemahaman yang benar dan lengkap. Akhir kata saya ucapkan teruslah bertumbuh di dalam Tuhan dan sampai jumpa dalam diskusi di grup WhatsApp di jam 19.00. Tuhan Yesus memberkati.